أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu salihat wa bidhikrihi wa dhikri habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat wa ashrafil bariyat wa ala alihi wa sahbihi fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammad ومر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah kajian Ahad wisata rohani yang mudah-mudahan insya Allah duduknya kita di sini dapat menambah kepada kita semua ilmu yang manfaat dan barokah, ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, ilmu yang membuat kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga karenanya insya Allah kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Bil khusus yang saya hormati, saya takzimi segenap para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, segenap takmir Masjid Ar-Rahmah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Niki ngapunten Bu, sakderenge kula niki baru pindah ten Bojonegoro. Atas kula niki asli Surabaya, lama tinggal di Pondok Pesantren Az-Zahir Keraksaan Probolinggo. Keraksaan Probolinggo niku Pak Bu mayoritas nggih Inggris Timur, mayoritas Madura. Lah sakniki kula niki dipindah kali guru kula Habib Taufik Pasuruan ten Bojonegoro baru 6 bulan. Makane kula niki ngapunten mboten saged ceramah Jawa halus. Dados jenengan niki kepingin bahasa Indonesia napa Surabayaan? Hah? Tahu campur nggih. Ya wis. Jadi kalau keluar bahasa yang kasar ojo protes. Engko jenengan ngerasani kiai opo iku, ustad opo ceramane kok kasar temen, bahasane kok gak halus. Lah kula lak ngomong kalian jenengan gak iso basa Jawa halus, iso ya campur ngene nggih. Apabila ada kesalahan nanti di dalam ucapan mohon maaf, mohon ridho sebesar-besarnya. Syukur alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Termasuk nikmat yang paling agung niku Pak, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat dijadikannya umat baginda Rasulullah. Niki nikmat Bu, Pak, mengalahkan nikmat-nikmat yang lain. Dados nikmat itu tidak bisa diukur hanya dengan harta. Kenikmatan dan kemuliaan itu tidak bisa diukur hanya dengan jabatan.
Karena justru harta dan jabatan itulah yang memperbanyak manusia terjerumus kelak di neraka Allah. Nikmat yang paling agung niku nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat dijadikannya umat baginda Rasulullah. Kenapa Beb? Karena 3 nikmat niki Bu sing kelak menjadi karcis bagi kula lan panjenengan untuk melebet ke surgane Allah, kumpul kali Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nikmat Pak, jadi umatnya Kanjeng Nabi niki nikmat. Makanya karena begitu nikmatnya sampai membuat nabi-nabi yang lain niku iri. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihim salam. Nabi Musa alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Nabi Musa niku Bu pernah bercakap langsung dengan Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Percakapan yang begitu panjang. Di tengah percakapan beliau, Nabi Musa niki bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ya Allah, inni wajadtu fil alwah." Kula niki dapati di dalam Lauhil Mahfud ummatan, suatu umat, hum akhiruna fil khalaq, mereka adalah orang yang paling akhir di dalam penciptaan, tapi as-sabiquna fi dukhulil jannah. Niki umat kelak yang menjadi pendahulu untuk menjadi penghuni surga. Faj'alhum min ummati, jadikan mereka niku umatku ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa hum ummat Muhammad. Musa niku dudu umatmu, itu umatnya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad niki Pak, umat sing paling keri, umat yang paling akhir, tapi kelak umat yang paling awal masuk surga. Bahkan para nabi, mulai Nabi Adam sampai terakhir Nabi Isa sebelum diutus Rasulullah, niku haram melebetkan surgane Allah kecuali kita dan Nabi kita Muhammad masuk terlebih dahulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita ini umat paling akhir, wis pokok keri-keri, umat paling pendek umurnya, paling pendek umurnya, paling akhir penciptaannya, tapi istimewa. Kenapa kok istimewa? Satu alasannya, karena kita umatnya Rasulullah. Loh iya. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, ya Allah, inni wajadtu fil alwah, ya Allah, saya dapatkan di dalam Lauhil Mahfud ummatan, satu umat, idza hamma bihasanatin walam ya'malha, ketika mereka niat berbuat baik tapi tidak diamalkan perbuatan baik tersebut, kataballahu indahu hasanatan kamilah, Allah sudah beri satu kebaikan yang sempurna. Wa idza hamma bihasanatin fa'amilaha, tapi niki umat ketika niat berbuat pahala, niat berbuat kebaikan, kemudian dikerjakan, maka kataballahu indahu, Allah catat baginya asyra hasanah, minimal 10 kebaikan, ila sab'ati mi'ati di'fin, bahkan engkau lipatkan sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsirah, dan bahkan engkau lipatkan sampai dalam hitungan yang tidak ternilai daripada hitungannya. Faj'alhum min ummati, dadekno umat niki menjadi umatku. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa hum ummat Muhammad. Musa, itu bukan umatmu, tapi itu adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban Allah Subhanahu wa taala, langsung Nabi Musa berdoa, ya Allah, idzan ij'alni min ummati Muhammad.
Ya Allah, kalau memang seperti itu caranya, wis kula niki prei dadi nabi, jadikan aku tergolong umatnya Rasulullah. Loh kenapa? Maaf Pak, Bu, karena di zaman Nabi Musa lek niat kebaikan, niat kebajikan, niat beramal soleh gak diamalke, gak untuk pahala, gak dapat pahala. Niat sembayang, lah kok gak sembayang? Niat hadir pengajian, lah kok gak teko pengajian? Wonten tamu, niku gak untuk pahala di zaman Nabi Musa dan sebelumnya. Ketika mereka niat berbuat baik kemudian diamalkan, cuma dapat pahala satu, deal. Tapi lihat umatnya Rasulullah, jenengan niat tok Pak, nggih, pingin rek teko wisata rohani, lah kok ngantuk, tak turu hae, itu sudah dapat pahala. Ini umat istimewa, karena istimewanya walaupun dia niat kebaikan tidak diamalno, sudah dihitung pahala oleh Allah, mendapatkan satu. Tapi lihat, apabila ini umat berniat kebaikan kemudian diamalkan kebaikan tersebut, minimal Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Niki minim Pak, bahkan dilipat gandakan 700 sampai hitungan yang tidak ternilai lagi, tergantung kadar niatnya, kadar takdimnya, adabnya terhadap ibadah tersebut. Nggih Pak, jenengan sembayang pakai celana levis niku dilipat gandakan kali Gusti Allah 10 kali lipat. Tapi kalau jenengan semakin takdim, mosok ngadep Gusti Allah kayak ngene, kaosan gak songkoan, gak pantes gawe songko, gawe sarung, gawe klambi kuku, gawe minyak wangi. Semakin takdim, semakin hormat terhadap ibadah tersebut, semakin dilipat gandakan oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane Bu, kula lan panjenengan niki umat sing paling pendek umurnya, tapi tidak mengalahkan pahalanya nanti di akhirat. Lihat Nabi Nuh umurnya 1000 tahun, bagaimana kalau digunakan untuk ibadah? Ojo minder Bu, Beb, ya apa? Kita niki kalah kali umat Nabi Nuh. Oh belum tentu. Walaupun umur mereka 1000 tahun, mereka habiskan untuk ibadah, urusan pahala kita lebih beruntung, karena satu, kita umatnya Rasulullah. Bayangno Bu, umatnya Nabi Nuh 1000 tahun nggih. Ten zaman Nabi Nuh niku seje kali zaman niku kula lan panjenengan. Zaman kita ini zaman fitnah, zaman kita difasilitasi untuk maksiat Bu. Zaman Nabi Nuh itu gak ono sing jenenge biskup, gak ono niki lho napa iki, setan gepeng. Lho maaf 1000 tahun mereka habiskan untuk ibadah. Gak ono pasar, ndak ada mall, gak ono drakor, drama Korea. Lek jenengan lah istiqomah ndelok drakor niki. Gak ono HP, gak ono Facebook, gak ono YouTube. Jadi mereka fokus hidupnya untuk ibadah. Tapi lihat umatnya Nabi Muhammad, apa kata Rasulullah? Hasadu ummati ma baina sitin wa sab'in. Panene umatku niku antara umur 60 sampai 70 tahun. Berarti mentok umure Kanjeng Nabi, umatnya Kanjeng Nabi ki maksimal 70 tahun niku sing enak. Lebih daripada itu ndak enak. Kenapa? Nabi sudah membatasi, panene umatku antara umur 60 sampai 70 tahun. Berarti lek 70 tahun durung dipanen. Nggih. Ya siapa Bu, padi 4 bulan gak dipanen ya rusak. Begitu pula umatnya Nabi Muhammad 70 tahun belum dipanen, gak enak Pak. Mangkane maaf, jenengan niki gak usah njaluk dawa-dawa umur. Ya Allah, panjangkan umur saya 200 tahun. Mau apa sampean 200 tahun?
Lo sampai minta hidup 200 tahun ini mau apa? Sedangkan Nabi membatasi umur yang enak itu sampai 70 tahun, sisanya gak enak bu. Lo nggih, coba umur 80 tahun kayak ono jagung, dilek jagungnya ndak bisa. Waman nu'amirhu nunakisu fil khalaq. Sapa wong sing tambah umure, tambah tuwek, tambah kurang nikmate. Ndak sama Pak, umur jenengan 20-30 tahun kali umur jenengan nanti 80 tahun, ndak sama. Penglihatannya mulai berkurang. Lho nggih. Tambah 5 tahun tambah sak senti, tambah 5 tahun tambah sak senti. Tebele 5 senti, Bu. Kacamatane niku sik blerek. Yang dulu jalan-jalan kuat ibu-ibu lek blonjo, wah, luar biasa. Lek ten mall niku tawaf labbaik Allahumma labbaik. Umur 80 tahun ndak kuat sudah, Bu. Jalan harus dituntun. Lho nggih. Bapak-bapak umur 80 tahun mau kawin lagi gak mampu, Pak. Jenengan untal pil kuat, jantungan mati jenengan. Ndak bisa, karena sudah sunnatullah, ketetapan Allah. Wa man nu'amirhu nunakisu fil khalaq. Sedangkan Allah batasi, Nabi Muhammad sudah batasi. Umat Kanjeng Nabi nggih maksimal 70 tahun. Lewat dari itu gak penak, Pak. Lebih baik jenengan minta umur barokah husnul khotimah. Wis 60 tahun Beb, 70 tahun umurnya, tapi setiap bulan menghatamkan Quran, setiap hari hadir majelis, mempunyai aset akhirat, bangun pesantren, bangun masjid, punya pondok tahfidz. Lho niki barokah. Daripada umur 200 tahun tapi tidak bernilai di dalam ibadah. Wis 70 tahun, Bu. Sing penting dipenuhi dengan amal soleh, insya Allah sedone jenengan lebih nikmat daripada tentunya. Wong mukmin niki istirahate surgane niku ten barzah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya sijnun lil mukmin wal jannah lil kafir. Dunya niku penjarane wong beriman, surgane wong kafir. Ojo iri. Enak rek wong kafir nih gak sembayang, yo gak sholat, yo gak zakat. Nggih, rumahnya mewah, mobilnya megah, gak usah iri. Memang surga mereka, penjara bagi kita. Makanya Bu, sak penak-penakin jenengan tentunya tetep jenengan iki ten penjara. Sak penak-penake wong musyrik, orang kafir di apa sak sengsara-sengsarane orang kafir tentunya tetap mereka itu di dalam kenikmatan kepada Allah. Mereka itu tetap tentunya apa ten swarga. Mangkane ten zaman Sayyidina Hasan, di zaman Sayyidina Hasan niku pernah Sayyidina Hasan ketika menaiki kudanya yang gagah bertemu satu orang Yahudi. Satu orang Yahudi niki nggih tunanetra, kena penyakit koreng, nggih kena penyakit koreng, gatal-gatal gitu, kulitnya hitam, irunge alpeseu mendelep, giginya monyong, nggih motone tidur, bangun tidur, mau tidur is tetap motone yo sipit. Akhirnya bertemu Sayyidina Hasan yang gagah. Oh, Sayyidina Hasan, Pak, Bu, sopo gak kenal Sayyidina Hasan? Yang dikatakan manusia yang paling mirip Nabi Muhammad. Yang bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika bertemu dengan Sayyidina Hasan digendong dengan Sayyidina Ali bapake. Sayyidina Hasan ibn Sayyidina Ali bin Abi Thalib digendong ketika masih berumur di bawah 10 tahun. Nopo dawuhne Sayyidina Abu Bakar, wallah syabihan bin Nabi la syabihan bi Ali. Demi Allah ini anak mirip Nabi Muhammad, gak mirip kowe bapake. Niku Sayyidina Ali tertawa bangga. Kenapa? Anaknya mirip Nabi Muhammad.
Sayyidina Hasan ganteng lho nggih, menaiki kuda yang begitu gagah pas menggunakan pakaian yang mewah. Bertemu dengan Yahudi tadi, protes Yahudi niki, ya Hasan, kamu mempunyai kakek yang berdusta, bohong kakek kamu. Bingung Sayyidina Hasan, apa yang kamu ucapkan? Enggak, saya pernah mendengar kakek kamu telah bersabda, surga itu jannah orang kafir, dunya niku surgane wong kafir, nerakane wong muslim, penjarane wong muslim. Tapi yang saya lihat sekarang kebalik, yang di surga niku jenengan, kula sing ten penjara, kula sing ten neraka. Jenengan menaiki kuda yang mewah, pakaian yang indah, wajah yang tampan. Mana penjaranya? Ini bukan penjara ini. Katanya saya di surga, nih saya orang musyrik, tapi lihat tubuh saya seperti ini. Saya tidak punya harta dan tidak punya rumah, makan menunggu pemberian daripada orang lain. Berarti kamu punya kakek dusta, kata orang tersebut. Tersenyum Sayyidina Hasan seraya menyatakan, hei orang Yahudi, demi Allah, seandainya engkau tahu keadaan engkau nanti di akhirat, engkau bandingkan dengan keadaanmu sekarang, maka engkau di dalam surga. Kenapa? Allah menyiapkan siksa yang begitu dahsyat daripada melebihi apa yang telah engkau rasakan sekarang. Lek kowe bandingno keadaanmu nanti di akhirat dengan sekarang, walaupun seperti ini, kowe saiki ini kan swarga. Kenapa? Nanti di akhirat lebih dahsyat dari ini. Begitu pula kami orang Islam, kalau kita bandingkan nikmat yang Allah sediakan nanti di surga, seakan-akan walaupun saya seperti ini, saya tetap di penjara. Kenapa? Karena surga lebih nikmat daripada apa yang saya rasakan sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis dunya niki penjara, makanya hidup niku dinikmati, Bu. Sugih alhamdulillah, sederhana ya alhamdulillah, ganteng alhamdulillah, gak patek ganteng ya alhamdulillah. Yang penting tugas kita niku tentunya adalah mengumpulkan amal soleh supaya ten akhirat niku menjadi hamba yang bahagia. Gak usah bingung, Bu. Kulolan panjenengan ini kampung halamannya surga Allah, kumpul kali Kanjeng Nabi Muhammad. Lihat bagaimana Nabi SAW memberikan resep. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Wahai umatku, jadilah orang hidup di dunia itu seperti orang pekerja di luar. Ka'annaka gharib, orang asing. TKI, tenaga kerja Indonesia, wong Bojonegoro, wong Jatirogo kerja ten Taiwan. Orang Jatirogo kerja di Taiwan, dapat gaji 20 juta. Ya apa sing pinter? TKI sing cerdas niku ya apa? Belonjo sak cukupe ten Taiwan, sisane dikirim ten kampung halaman. Gaji 20 juta, 3 juta, maksimal 5 juta untuk hidup di Taiwan. 15 juta kirim ke kampung halaman Jatirogo. Bulan depan gajian malih 5 juta sak cukupe, 15 juta kirim ke Jatirogo. Kalau bisa istiqomah seperti ini selama 5 tahun atau 10 tahun, ketika pulang kelak kembali ke kampung halaman, rumah sudah sempurna, kendaraan mewah, punya sawah. Kenapa? Karena bukan memperbanyak yang di tempat asing, tapi memperbanyak di kampung halamannya. Begitu pula umatnya Rasulullah, wong sing cerdas niku, Bu, memperbanyak yang bakal ditemui, bukan yang bakal ditinggalno. Lho jenengan lak ngerti Pak, kula lan panjenengan iki bakal sedo, tapi umat Kanjeng Nabi ini memperbanyak yang bakal ditinggalkan. Sudah tahu rumah ini ditinggal loh, sudah tahu kita rumah bakal kita tinggalkan, dibangun Pak, masjid ini kalah. Jedingi tok kamar mandinya aja 10 meter.
Lu gawe renang lu cukup 10 meter nih. Sik bangun ngoma maneh, la ilaha illallah. Sudah punya rumah mewah masih bangun rumah lagi. Sudah punya mobil banyak masih beli mobil lagi, memperbanyak yang bakal ditinggalkan. Ojo, jangan. Umat Islam itu memperbanyak yang bakal ditemuni. Nabi tidak melarang jenengan sugih, mau punya rumah mewah, monggo, tapi secukupnya. Mau punya mobil indah, beb, mobil mahal, silahkan. Mau beli Alphard, silahkan. Tapi sehajatnya, yo siji wae bu, ojo ngumpulno 10 Alphard, 1 cukup. Sisanya apa beb? Bangun masjid, pondok pesantren, tahfidz, anak yatim, janda-janda yang membutuhkan untuk majelis taklim. Lho ngene niki wong cerdas. Yang diperbanyak itu bukan yang bakal ditinggalkan, tapi yang bakal ditemui nanti di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pasti walaupun umur kita 60 sampai 70 tahun, tapi pahalanya tidak mengalahkan daripada pahala umat-umat terdahulu. Kenapa? Ya niku istimewa nih bu, setiap pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Contoh contoh jenengan hadir majlis dan meriki hadir majlis napa dawuh Nabi Muhammad, hudur majlisil ilim afdalu min sholati alfi rakaah. Hadirnya jenengan di majlis ilmu niki Pak lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Wis jenengan duduk mendengarkan syariat, mendengarkan kajian walaupun sebentar. Niki jatane pirang jam niki? 1 jam, anggap 10 menit hadir majelis ilmu walaupun 10 menit khutbah Jumat berarti. Yang penting ya dirongokno ojo turu. Apa kata Nabi Muhammad? Lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Wa iyadatu alfi marid, dan lebih afdol daripada menjenguk 1000 orang sakit. Terakhir wa huduri alfi janazah, luwe afdol, lebih besar pahalanya daripada menghantarkan 1000 jenazah kepada liang lahatnya. Niki cukup dengan hadir majlis. Pahala nih seperti sholat 1000 rakaat. Pak, tahu jenengan sholat 1000 rakaat? Lu kulo sing ngomong lu gak tahu. Lengki. Tapi hadirnya kita di sini sekarang, pulang kita mendapatkan pahala sholat 1000 rakaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini istimewanya umatnya Rasulullah. Belum masih kita diberi bulan mulia, bulan Ramadan. Wah, yang tidurnya aja sudah terhitung ibadah, nopo male ibadah nih. Wasum tuhut tasbih, diemnya jenengan ten bulan Ramadan itu sudah berzikir kepada Allah, apalagi zikirnya. Sholat wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, pahala sunnah dirubah menjadi pahala wajib. Istimewa karena kita umatnya Rasulullah. Belum lagi yang berangkat haji umroh, wah tambah. Mudah-mudahan yang belum berangkat cepat berangkat insya Allah. Pak, jenengan ibadah ten Masjidil Haram, setiap ibadah di sana dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Lek ibadah ten mriki minimal 10 pahala. Tapi kalau jenengan pahala ini, ibadah ini jenengan pindah ten Masjidil Haram, sodako bib. Orang Indonesia niki luar biasa suka memberi. Makanya sing nyapu-nyapu ten mriku Masjidil Haram itu mayoritas bisa bahasa Indonesia. Kenapa? Kebanyakan yang ngasih orang Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih gitu. Begitu pula toko-toko perbelanjaan itu yang juga bisa bahasa Indonesia. Kenapa? Karena yang banyak belanja juga orang Indonesia. Jadi gak usah bingung, Bu, Beb saya mau belanja tapi mboten saged basa Arab. Wis ngomong basa Indonesia. Ngomong bahasa Indonesia. Hampir mayoritas semua toko ada di lorong Madinah dan Mekah itu semuanya bisa berbahasa Indonesia. Kenapa? Hobi ini wong Indonesia niki belon
blonjo. Kadang durung belum umroh Pak, baru tiba di Medina, baru tiba di Mekah, wis takok tuku emas nang ndi nggih. Subhanallah, wong Indonesia nih luar biasa. Allahumma shalli Muhammad. Memberikan 2.000 di sana, nilainya seperti 200.000 di Indonesia. Kenapa? Dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Sholat 2 rakaat di sana seperti sholat 200.000 rakaat ada di luar daripada kota Mekah. Ini yang walaupun umur kita pendek tapi bisa membalap, mengalahkan daripada ibadah-ibadah umat terdahulu. Satu alasannya karena kita umatnya Rasulullah SAW. Bahkan Pak, Bu, di dalam hadis itu ada hadis-hadis yang walaupun jenengan gak berangkat haji umroh tapi tetap jenengan bisa mendapatkan pahala haji umroh. Di dalam hadis Bukhari wal Muslim, Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi Muhammad? Man kharajah min baitihi mutatahhiran ila sholatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajil muhrim. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan mempunyai wudu, untuk apa Beb? Untuk melaksanakan sholat wajib subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Maka apa kata Nabi Muhammad? Fa ajruhu, pahalane ka ajril hajil muhrim, seperti pahalanya haji yang sempurna. Tapi dengan syarat keluar dari rumah sudah punya wudhu. Wudhunya bukan di masjid, wudhunya sudah di rumah. Kalau jenengan wudhu di masjid sholat berjamaah yang mendapatkan 20 derajat, 27 derajat. Tapi kalau jenengan mampu dari rumah sudah dalam keadaan punya wudhu, loh ini pahala tambahan ini. Siapa orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan punya wudhu untuk melaksanakan panggilan Allah, melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, maka Allah beri dia mendapatkan pahala orang yang haji dan hajinya sempurna. Pak, sak soge-soge ini jenengan, walaupun jenengan ini anak orang kaya, anak sultan sekalipun, jenengan mampu setahun 1 kali hajinya. Lek ono wong alhamdulillah tahun ini saya melaksanakan 5 kali haji, iki wong goblok. Tidak ada orang itu melaksanakan ibadah haji 1 orang sekali. Tidak ada orang yang menyatakan tahun ini saya 5 kali, tidak ada. Makanya kula niki heran, jangan tergiur sama haji badal murah. Haji badal 4 juta, haji badal 3 juta. 1 orang mewakili 500 orang, yo gak sah niki Pak. Niki namanya jenengan buang uang. Kenapa? Karena 1 orang hanya boleh membadali 1 orang, gak boleh dirangkep-rangkep. Ayo, sapa sing titip kula kali apa haji, monggo sing titip. Oh ya, Pak Sugiono, Pak Sutrisno, kok tak niatin insyaallah haji badal ten mriku. 1 orang membadali 10 orang, niki gak sah kabeh. Makanya begitu kayanya kita tetap ibadah kita setahun sekali. Tapi lihat rahmatnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad, sehari kita bisa mendapatkan 5 kali pahala haji. Bukan setahun sekali Pak, sehari kita mampu mendapatkan 5 kali pahala haji. Ya nopo bib carane? Keluar dari rumah dalam keadaan punya wudhu untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, pulang jenengan mendapatkan pahala haji umrah insyaallah. Amin Allahumma. Oh berarti enak bib, wis kula gak usah haji. Ojo, ya jangan. Ini kita membahas pahala, tidak menutupi daripada kewajiban ibadah. Pahalane tok podo, tapi kewajibannya ndak bisa untuk menyamakan. Beb wis cukup kula tak istiqomah sholat, wis gak usah daftar haji. Ya jangan, haji itu wajib Pak bagi yang mampu. Umroh juga wajib bagi yang mampu menurut khilaf ulama, walaupun ada yang menyatakan sunnah. Tapi umroh niki wajib,
dados kula lan panjenengan kalau ada uang nganggur 100 juta 200 juta, tidak ada kebutuhan pokok, wajib daftar. Lah sing dereng mampu ya napa Beb? Niki lo amalno. Siapa orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan punya wudhu, itu sudah pulang mendapatkan pahala haji sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis Nabi juga bersabda, man ghoda ilal masjid, dawuhne Kanjeng Nabi, siapa orang yang menuju ke masjid, man ghoda ilal masjid, sapa wong yang keluar menuju ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan au yu'allimahu, yang niki wong tidak keluar dari rumah menuju masjid tidak berkeinginan, tidak niat kecuali mengajarkan kebaikan atau belajar kebaikan. Maka apa kata Nabi Muhammad? Kana lahu ka ajril hajj tamma hijjatuh, maka ada orang tersebut mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Niki lho istimewane masjid yo niki, majelis pengajian ten lapangan bagus, pengajian ten toko bagus, di rumah bagus, di pondok pesantren bagus, tapi tidak ada yang mengalahkan pengajian kalau itu dilaksanakan di masjid, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Siapa orang yang keluar dari rumah menuju masjid tidak bertujuan, tidak berkeinginan kecuali belajar kebaikan. Ya kula lan panjenengan niki datang ke masjid tujuannya belajar syariat. Ada yang di sini datang niat nyolong sandal ada? Tidak ada. Kita niat di sini niat belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Guru TPQ, lho nggih, atau tukang sapu tukang sapu masjid. Ada tukang sapu masjid ada? Siapa namanya? Yasmin, Salimin, Jasmin. Nah, sekarang panggil Haji Jasmin. Kenapa? Karena orang yang datang ke masjid tujuannya kebaikan, mengajarkan kebaikan atau belajar kebaikan, maka kata Nabi Muhammad tidak pulang kecuali dia mendapatkan haji yang sempurna hajinya. Pak, jenengan ibadah haji, nggih, jenengan ibadah umroh belum tentu mendapatkan pahala haji umroh. Kenapa? Kadang salah ilmunya akhirnya batal ibadahnya. Makanya perlu belajar. Nggih, sing niat berangkat umroh, sing niat berangkat haji, ojo daftar tok, isi dengan ilmu. Kenapa? Kalau jenengan sing penting mangkat, sing penting budal, podo kali buat duit. Karena ilmu ibadah tanpa didasari dengan ilmu niku gak sah. Makanya saya ini Pak Bu pernah nggih mengantarkan orang umroh, gak tahu hadir manasik, ndablek wong niki. Alasan saya sudah paham Beb, saya sudah paham. Oh nggih ya monggo. Sampai di sana akhirnya umroh pertama saya pimpin, karena kita paket umroh 3 kali waktu itu, setiap hari sekali. Lepas umroh sama saya 1 kali, pamit, Beb saya mau ibadah umroh sendiri boleh? Oh monggo, bagus kalau memang bisa. Nggih Beb, sekalian mumpung di sini saya mau ibadahkan orang tua saya yang sudah meninggal, saya mau umroh sendiri. Ndak apa-apa, silahkan, yang penting jenengan ingat tempat hotel. Masih apal hotelnya? Nggih Beb, masih apal. Ya sudah, ketemu Bu malam, pas waktu makan malam. Pas waktu makan malam, wah niki wong pamer, alhamdulillah Beb, tadi saya umroh 10 kali. Wah 10 kali jenengan? Nggih Beb, 10 kali. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan keterima amal ibadahnya. Nggih, alhamdulillah Beb, amin amin. Tak niatno untuk bapak saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, tak niatkan semua. Akhirnya saya bilang, Pak,
jenengan ini kalau ibadah ndak perlu niat gitu, sudah wis cukup jenengan ibadah itu pahalanya disampaikan oleh Allah kepada orang tua jenengan. Anak itu ndak perlu niat ibadah, saya ngaji untuk bapak saya sodako, ndak perlu, wis sodako. Jenengan sodako, jenengan ngaji, jenengan ibadah, itu pahalanya diberikan oleh Allah kepada jenengan. Orang tua jenengan juga tercipratkan, mendapatkan tersetrum pahalanya. Kenapa? Karena wujudnya jenengan, adanya jenengan, dan ibadahnya jenengan karena sebab perjuangan orang tua. Makanya wonten ilmu niku ilmu sambung hidup namanya. Umat Rasulullah itu ketika punya anak ini ku anak soleh, setiap ibadahnya itu disampaikan oleh Allah kepada orang tuanya. Makanya anak soleh niki luwe teko masjid. Kenapa Beb? Karena masjid ini bertahan 100-200 tahun. Kalau jenengan didik anak dengan pendidikan yang soleh, itu bakal meneruskan generasi yang soleh. Akhirnya pahalanya luwe teko masjid. Cucuin jenengan cucu soleh, itu pahalanya untuk anak jenengan yang sudah meninggal, jenengan juga dapat pahalanya. Cucu jenengan punya anak, nopo jenengan cicit cicit jenengan jadi anak soleh, baca Al-Quran, cucu jenengan dapat pahala karena bapaknya, anak jenengan dapat pahala karena kakeknya, jenengan yo entuk pahala karena buyutnya. Itu terus seperti itu. Mari cicit nopo, cicit dua anak nopo, cocok misate. Ketika dia beribadah, cicit jenengan dapat pahala. Nggih, terus seperti itu, Pak. Makanya anak yang soleh itu lebih besar pahalanya kelak di akhirat daripada bangun masjid. Kenapa? Berputar dari generasi ke generasi. Loh, maaf, saya nasihati, wes gak usah seperti itu. Yang penting jenengan fokus ibadah. Oh nggih, terima kasih. Tapi kula niki heran, Pak. Ngapunten, saya heran sama orang ini. Maaf, Pak, saya ini mau tanya. Jenengan ini ngambil ihram, niat ihramnya mikotnya di mana? Maksudnya gimana, Bib? Loh, tadi jenengan setelah lepas sama saya pamit, lah niat ihram ini ten pundi? Oh, sembuh, Bib. Pokok setelah jenengan potong halak dan doakan tadi, langsung saya tawaf lagi. Setelah saya tawaf langsung sa'i. Setelah sa'i langsung halak. Habis halak langsung tawaf lagi. Oh, yang ini kelihatan gobloknya yang ini. Ya ini sudah. Kalau tidak mau belajar ilmu ya seperti ini nasibnya. Kalau tidak mau hadir manasik ya seperti ini nasibnya. Akhirnya apa? Menganggap ibadahnya sudah luar biasa, padahal demi Allah gak ono sing sah. Ndak sah karena orang ihram itu ada caranya, orang ibadah itu ada niatnya. Mau ibadah haji, mau ibadah umroh, wajib niat. Nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau niat haji. Kalau umroh, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nanti halak niku tahallul. Ya napa ya nggih? Padha kok ngene lho, Bu, tak kei gambaran. Ngerti jenengan salat. Ya, kula kali badhe tanglet niki kali ibu-ibu. Bu, napa hukumi mangan tahu isi? Ngerti tahu isi jenengan? Apa hukum makan tahu isi? Bu, apa hukum makan tahu isi? Siapa ngomong sunnah? Mubah, Bu. Boleh, Beb. Apa hukum makan tahu isi? Boleh. Pak, apa hukum ngentut? Boleh, asalkan bukan di muka tetangga jenengan lho nggih. Bu, apa hukum megang suami? Boleh. Bisa menjadi ibadah, bisa menjadi sunnah, asalkan bukan suami orang. Nggih, asalkan bukan suami tetangga, kan gitu. Tapi ketika jenengan takbiratul ihram, Allahu Akbar,
Apa hukum makan tahu isi? Haram. Loh Beb, tadi halal, sekarang kok haram? Yo niku jenenge takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan yang halal. Paham niki? Takbir yang mengharamkan yang halal. Asline halal tapi gara-gara takbir dadi haram. Allahu Akbar. Apa hukum ngentut? Haram kecuali kepentut. Beda Bu, ngentut kali kepentut niki beda. Lek kepentut gak sengaja. Lek sengaja ngentut haram Pak. Lek kepentut ya apa Beb? Ya gak apa-apa, tapi batal salate, wajib untuk malih. Allahu Akbar. Apa mau hukum megang istri Anda Pak? Haram. Kapan halalnya Beb? Kapan halalnya? Ketika salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lah salami salat iki namane tahallul. Salam niku tahallulnya salat. Takbiratul ihram niku niat ihrame salat. Lek wis takbir ada hal-hal yang aslinya halal menjadi haram. Tapi kalau sudah salam, yang haram tadi menjadi halal. Assalamualaikum, wis salam Pak, monggo silahkan makan tahu isi yang banyak. Jenengan kalau sudah salam ngentuto sing banter gak apa-apa, pegang istri Anda sunnah. Tapi kalau sudah tahallul, begitu pula kalau orang ingin ibadah haji umroh, ketika jenengan niat Bu, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala, ada yang diharamkan. Yang laki tidak boleh pakai daleman, tidak boleh pakai kopiah, tidak boleh pakai sesuatu yang melingkar, pakai baju koko niki haram. Loh nggih, ya napa Beb? Pakai 2 lembar kain, satu menutupi aurat, satu menutupi dada. Tidak boleh pakai daleman Pak. Makanya kula niki pernah diundang Walimatus Safar ten Sumberjo, lali umroh apa itu, travel apa itu, saya ketawa karena yang punya travel niki ngomel. Mangkane tabuk Bu, lek wis manasik iku dirungokke, ojo ngomong dewe, jangan tidur Bu, jangan sampai pemberangkatan bulan kemarin waktunya manasik ngomong sendiri, waktunya manasik tidur. Akhirnya gimana? Ketika ustadznya nerangkan, iling-iling nggih, sing lanang ojo nggawe daleman, yang wedok, yang perempuan tetap ndak apa-apa pakai mukena. Kenapa? Karena ihramnya perempuan itu di muka, jadi yang cadaran ndak boleh pakai cadar. Kalau ihramnya lelaki di tubuh, nggih, jadi dieling-eling ndak boleh pakai daleman. Pas pakai ngomong ndak boleh pakai daleman, ada ibu-ibu bangun tidur, bangun, oh gak oleh nggak daleman, nggih. Mangkat Bu, akhirnya berangkat nggih, pas wayahe ihram, pas waktu ihram niat ibadah umroh, ada satu ibu-ibu nggih berangkat ingin melaksanakan umroh ndak pakai daleman. Akhirnya ya buyar umroh nih. Kenapa? Ya niki karena ndak hadir manasik. Penting Pak. Niat nawaitul umrotah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Lek wis niat berarti ada hal-hal yang diharamkan. Ndak boleh pakai minyak wangi. Cuci tangan pakai sabun lifebuoy lo gak oleh Bu, haram. Kenapa? Lifebuoy termasuk wewangian, ndak boleh. Kapan halalnya Beb? Kalau sudah halak. Jenengan nanti entah jenengan sendiri yang potong atau dipotong sama penanggung jawabnya. Krek krek krek. Ndak harus gundul, 3 rambut trek. Ah itu baru tahallul, halal. Kalau mau ibadah umroh lagi gimana Beb? Harus niat lagi Bu. Niatnya di mana? Niatnya bukan di masjid, niatnya bukan di hotel, niatnya itu di mikot yang sudah ditentukan. Jadi keluar dari area Masjidil Haram.
Tanya, tidak boleh niat di sana. Loh ini penting Bu, makanya ngapunten, kadang orang Indonesia beb gak urus, wis yang penting daftar, mangkat haji, mangkat umroh, pulang dipanggil Pak Haji, wis iku Indonesia. Kopiah hitam berubah menjadi kopiah putih, yang penting bisa ngasih oleh-oleh tetangga, pulang dihormati jadi Pak Haji. Yes. Jangan Pak, jangan seperti itu, diisi ilmunya. Loh makanya kita ini kadang berangkat haji, berangkat umroh, tapi karena salah caranya akhirnya gak sah. Niki penting, jenengan mau tawaf ya, tawaf itu Pak ada ilmunya, gak asal-asalan. Tawaf itu beda seperti sholat. Kalau sholat anggap sana kiblat, dada kita menghadap kiblat. Tapi kalau tawaf bukan dada kita yang menghadap kiblat, lempeng kiri kita yang menghadap kiblat. Kenapa Beb kok lempeng kiri? Tidak boleh dada, karena lempeng kiri niki Bu mahalul goleb, tempate ati. Lek percaya jenengan pulang ambil lading suween. Ata di sini ada hati jenengan. Hati tempatnya iman. Makanya kita ini wajib ketika tawaf muter nggih lempeng kiri. Bukan seperti ini melaku, bukan melakunya iki jenenge senam lah ane. Lempeng kiri menghadap dia. Lah, ini perhatikan. Setarnya mulainya di Hajar Aswad. Hajar Aswad itu Pak yang dekat sunnah memegang, yang jauh sunnah taslim. Sunnah mengangkat tangan, melambaikan tangan. Kebanyakan orang Indonesia melambaikan tangan sambil jalan. Fatal ini. Melambaikan tangan itu diem Bu, bismillah, Allahu Akbar, baru ngadep kiri, baru jalan. Kenapa? Kalau ada saat jenengan melambaikan tangan sambil jalan 4-5 langkah, berarti 5 langkah itu tidak memenuhi tata cara ibadah tawaf. Lek wis gak sah tawafe, gak sah ini. Tidak sah sa'inya, tidak sah haleknya, maka ibadah umrohnya itu batal, tidak jenengan dapatkan pahalanya di akhirat. Makanya mau ibadah haji, mau ibadah umroh sah, sulit. Tapi lihat, alhamdulillah kalau jenengan setiap minggu istiqomah hadir majelis wisata rohani, pulang dapat pahala haji umroh insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki nikmati dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Akeh asline banyak. Yang ketiga, wis sak cukupe waktu nih. Yang ketiga, yang ketiga, amalan yang seperti haji. Suatu hari ada satu sahabat yang hidupnya kekurangan. Tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dahaba ahli dusur, ya Rasul, telah membalap kami, telah meninggalkan kami orang-orang yang kaya. Bid-darajatil ula wan na'imil mukim, mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Orang-orang kaya ini sudah membalap kami untuk mendapatkan ridha Allah. Kenapa? Yusalluna kama nusolli, mereka sholat seperti kita sholat. Kita sholat berjamaah, mereka juga sholat berjamaah. Kita sholat qobliyah ba'diyah, mereka juga sholat qobliyah ba'diyah. Wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa seperti kita puasa, ya podo. Walahum fadlun minal amwal, tapi ada yang plus dari mereka ya Rasulullah. Nopo? Mereka mempunyai uang. Walahum fadlun minal amwal, mereka mempunyai harta yang berlebih. Ya hujjuna biha, yang mereka gunakan untuk haji. Wa ya'tamirun, dan mereka gunakan untuk umroh. Wa yatasaddaqun, dan mereka gunakan untuk sedekah. Wa yujahiduna fi sabilillah, dan mereka gunakan untuk jihad di jalan Allah. Lho nggih, wong haji ya butuh duit, daftar 60 juta lebih. Niku sik ngantri 35 tahun. Jadi Bu jenengan umur 60 tahun lagi daftar.
insya Allah ten akhirat haji nih. Daftar 35 tahun Pak, mau cepet haji plus 100 juta lebih, saya ngantri 5 tahun, 5 sampai 7 tahun. Kalau mau cepet haji plus 300 juta lebih. Itu pun kemarin ada yang tidak keluar visanya. Loh enggak, orang mau haji butuh uang. Tapi kan haji panggilan. Loh memang haji panggilan. Insya Allah Allah bakal memampukan yang terpanggil. Tapi tetap butuh uang. Makanya saya ini pernah hadir Walimatu Safar di Keraksan Probolinggo. Pernah hadir Walimatu Safar. Ada orang mau berangkat haji plus nih, 300 juta, 370 juta kalau tidak salah. Undang Beb, doakan Beb, mudah-mudahan saya hajinya mabrur, semangat ibadahnya Beb sempurna. Nggih insyaallah. Saya lihat rumahnya Bu biasa, rumah ini biasa. Tapi Beb, kemarin Beb, sebelum saya ini berangkat haji plus ini, saya ini sudah sangat rindu sama kota Mekah. Akhirnya satu keluarga saya bawa kemarin umroh di bulan Ramadan. Wih, umroh di bulan Ramadan ini umroh paling mahal. Kenapa? Pahalanya seperti pahala haji memang. Hampir 50 juta. 7 orang keluarganya dibawa semua. 7 kali 50 juta, 350 juta. Daftar haji plusnya 370 juta. Anggap 700 juta habis. Kulo niki heran. Duit tekon ndi wong iki? Akhirnya kulo tanglet, Pak, sampai ini kerjanya apa? Tidak ada Beb, saya cuma jual singkong. Wah, di hati saya langsung memang luar biasa ya. Orang itu kalau sudah terpanggil dimampukan oleh Allah. Sing dodolan singkong iso berangkat. Yang jual singkong aja bisa berangkat. Hebat, luar biasa. Haji plus Pak. Sebelumnya bahkan satu keluarga 7 orang berangkat umroh, luar biasa memang. Cuma kulo niki isih penasaran, singkong apa iki sak keluarga? Masya Allah, jenengan beli jual singkong di mana? Kok bisa, hebat bener. Nggih Beb, saya jual singkong sak tanah-tanahnya. Akhirnya niki tanahnya didol, bukan dibelikan, dibelanjakan untuk rumah mobil, tapi digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya biasa, Bu. Terpanggil. Loh, orang haji, umroh, sodako, jihad niki butuh uang. Nyumbang kuda, nyumbang tameng, nyumbang panah, persenjataan, pembangunan benteng, itu butuh uang. Makanya orang niki, orang miskin di zaman Nabi Muhammad mengeluh, ya Rasulullah, kulo niki kalah. Mereka orang yang kaya ini mempunyai kelebihan harta, mereka gunakan untuk haji, umroh, jihad dan sodako. Tersenyum Nabi Muhammad seraya bersabda, ala ukhbirukum bi amrin in akhadtum adraktum man sabaqakum. Gelem ndak kowe tak ajari satu amal, kalau kalian amalkan ini amal, kalian bakal membalap orang-orang yang telah mendahului kalian. Walam yudrikum ahadun ba'dakum, dan tidak ada orang yang bakal mengalahkan kalian ketika engkau istiqomah mengamalkan daripada amal ini. Wah, niki sahabat wis bingung. Wah, ini pasti ibadah yang berat ini. Mungkin ibadah puasa setahun penuh. Mungkin nopo niki harus qiyamul lail sampai subuh. Niki heran sahabat. Tapi mereka mengiyakan, naam, bala ya Rasulullah, ya kami mau. Saking semangatnya ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Nggih, saya mau kasih amalan ini. Apa kata Nabi Muhammad? Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasa wa salasina marrah. Hendaknya kalian baca tasbih, baca tahmid, baca takbir setiap selesai sholat fardu sebanyak 33 kali. La ilaha illallah. Ternyata Pak, amal ini setiap hari kita amalkan. Tapi karena kita tidak tahu fadilahnya, tidak tahu manfaatnya, akhirnya gak semangat.
sing maca imam itu ila rabbi anta maulana subhanallah. Alhamdulillah, semangat pertama itu alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Napa malih subuh? Subhanallah. Kadang lain semuanya. Saya dulu kalau ngimami pondok, gregetan lihat santri kalau sudah saya mimpin zikir, subhanallah. Urusan jerawati, Pak. La ilaha illallah. Kadang madat niku, buku wirid niku dalamnya itu diisi dengan kaca. Jadi ngoco. Akhirnya saya terangkan hadis ini. Ente tahu, ente baru saja menghilangkan pahala yang luar biasa. Kalau ente baca ini, kalian baca tasbih, tahmid, takbir setiap selesai sholat sebanyak 33 kali, kalian sudah mendapatkan pahala haji, pahala umroh, pahala sodakoh, dan jihad di jalan Allah. Kelihatannya remeh, tapi ini amalan Nabi Muhammad, ini amalan Rasulullah yang membuat pahalanya luar biasa di sisi Allah. Oleh karena itu diamalkan, jangan tidak diamalkan. Ternyata amal yang seperti ini yang kita anggap sepele, yang sering bahkan kita tinggalkan, tapi pahalanya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang terakhir, amalan yang seperti ibadah haji. Suatu saat Nabi SAW pernah didatangi seorang sahabat. Sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, ini astahil jihad wala aqdir alaih. Kanjeng Nabi, kula niki kepingin jihad, saya ini kepingin perang, wala aqdir alaih, tapi kula gak mampu, cacat ini orang. Ini orang lemah fisik. Kami ini saya kepingin jihad, tapi saya tidak mampu. Akhirnya Rasul balik tanya, hal baqiya ahadun min walidek, apakah masih tersisa salah satu di antara orang tuamu? Bapak ibumu ono ora? Atau bapakmu ono, umikmu sing gak ono? Atau salah satunya masih ada ndak? Hal baqiya min walidaika ahadun? Napa dawuhne? Naam bal ummi ya Rasulullah. Orang tua laki saya meninggal, bapak saya sudah meninggal, yang tersisa tinggal ibu ya Rasulullah. Rasulullah SAW lantas bersabda, qabilillahi fi birriha, carilah ridha Allah, pahala Allah di dalam bakti kepada orang tuamu. Fa in fa'alta dzalik, jika engkau mengerjakan hal tersebut, fa anta mu'tamirun, fa anta hajin wa mu'tamirun wa mujahidun, maka engkau adalah orang yang haji, orang yang umroh, dan orang yang jihad di jalan Allah. Pak, Bu, demi Allah, jenengan yang siap buang uang untuk berangkat haji umroh supaya bisa tawaf, duduknya jenengan, ngopi jenengan kali wong tua, ziarah jenengan orang tua yang sudah meninggal, itu lebih afdol daripada jenengan memutari daripada Ka'bah. Mencium tangan orang tua yang masih hidup dengan rasa takdim, hormat dan cinta, demi Allah lebih afdol daripada mencium Hajar Aswad. Loh, cari ridha Allah di dalam kedua orang tua kita. Karena siapa orang yang mendapatkan ridho orang tuanya, dia mendapatkan pahala haji, umroh, dan orang yang jihad di jalan Allah. Lihat Pak, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyamakan, membarengkan bakti kepada Allah dengan bakti kepada orang tua. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Telah Allah tentukan agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Perintah setelah taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tua. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, anishkurli wali walidek, hendaknya kalian bersyukur kepadaku wahai umat, aku yang memberikan kalian nikmat, syukur kepadaku dengan apa beb? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Setelah bersyukur kepada Allah, menjalankan perintah, apa berikutnya? Wali walidek, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu.
karena mereka yang mengorbankan segala-galanya untuk membesarkan kita. Oleh karena itu sahabat Abdullah bin Abbas berkomentar, mentafsirkan, ini ayat satu paket, dalam artian Allah gak bakal menerima yang satu kalau yang satu ditinggalkan. Jenengan taat sama Allah, ibadah luar biasa kali Gusti Allah, tapi durhaka kali wong tuane percuma ditolak oleh Allah. Ini amalan satu paket, Pak, Bu, tidak bisa dipisah. Makanya ada satu sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita idza sholaitu shalawatil khams wa sumtu ramadan wa adaitu zakat wa hajjatul bait famadali. Ya Rasul, bagaimana pendapatmu kalau saya istiqomah sholat 5 waktu, saya tunaikan zakat, saya kerjakan puasa Ramadan, dan saya sempurnakan rukun Islam dengan haji di Baitullah, apa yang aku dapatkan? Langsung dijawab sama Nabi Muhammad, man fa'ala dzalika, hei sahabat, siapapun orang yang seperti kamu, tidak hanya kamu, siapapun orang yang seperti kamu, dia istiqomah sholat, dia tunaikan zakat, dia kerjakan Ramadan, bahkan dia sempurnakan Islam dengan haji di Baitullah, man fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Ini orang kelak di akhirat bakal dikumpulkan bersama para nabi, para rasul, dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Tapi ada yang digarisbawahi, illa an ya'uqqa walideh, kecuali jika semasa hidupnya pernah durhaka sama orang tuanya, kecuali jika semasa hidupnya pernah menyakiti daripada kedua orang tuanya, maka semua ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, Pak, satu paket. Jenengan jangan mengandalkan amal kemudian orang tua ditelantarkan begitu aja. Lihat sebagai penutup, lihat sahabat Nabi Muhammad, sahabat Rasulullah, Alqamah niki kurang opo, Bu? Sahabat Kanjeng Nabi, kula lan panjenengan niki sahabate sapa? Alqamah sahabat Rasulullah, tapi ketika meninggal dunia kesulitan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai Nabi sendiri datang turun tangan, dipegang kepala Alqamah, dituntun, ayo Alqamah, bacalah la ilaha illallah. Napa Alqamah? Lisannya terkunci, Pak, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilallah, padahal yang nuntun Nabi Muhammad. Loh, niki sing nuntun kekasih Allah, manusia yang paling mulia, yang syafaat ada di tangannya. Loh, lek wis Kanjeng Nabi gak iso nulung, sopo sing kate nulung? Nabi Muhammad tidak bisa nolong, siapa yang mau nolong? Makanya Kanjeng Nabi heran, dipanggil istri Alqamah, tanglet Kanjeng Nabi, dosa apa yang dikerjakan Alqamah? Ya Rasulullah, Alqamah hidupnya ahli ibadah, sholat 5 waktu bersamamu. Bayangkan, Pak, Alqamah sholat 5 waktu sama Rasulullah, hidupnya senantiasa berzikir, hidupnya senantiasa baca Quran, istiqomah hadir majelis, malam qiyamul lail, siang dia puasa. Kata Nabi, saya ndak tanya pahalanya, dosanya apa, ndak ada ya Rasulullah. Alqamah ndak pernah mabuk, gak tahu mabuk Alqamah niki, Bu. Alqamah ndak pernah zina, Alqamah gak pernah nyolong. Tapi seandainya dihitung dosa, Alqamah gak akur kali ibuke, yo niki sahabat Nabi Muhammad, Pak, gak tahu nyolong, gak tahu ngerampok, gak tahu membunuh, gak tahu zina, gak pernah dosa besar. Tapi karena ndak akur sama ibunya, lisannya terkunci mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Singkat cerita, ketika dipanggil ibu Alqamah untuk meridhoi dan memaafkan, setelah dimaafkan dituntun oleh Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan mudah dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sampai meninggal. Kemudian Nabi memberikan penghormatan terakhir, dimandikan Alqamah, dikafani, disolati, dikubur. Setelah dikubur, di pengkuburan tersebut berdiri Nabi Muhammad menasehati para sahabat seraya berkata, ya ma'syaral muhajirin wal ansor, wahai kalian
sahabatku kaum Muhajir dan Ansor, perhatikan, man faddala zaujatahu ala walideh, siapa orang di antara kalian yang lebih membela istrinya, lebih mencintai istrinya, lebih mengistimewakan istrinya daripada ibunya, daripada orang tuanya, hati-hati kalian, fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain, kalian bakal mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari malaikat Allah, dan laknat daripada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Alqamah ini istrinya bertengkar dengan ibunya, Alqamah membela istrinya dan membentak ibunya. Itu yang membuat sakit daripada ibu Alqamah. Ini terjadi, Pak. Maaf, kadang kita ini lebih memuliakan istri kita daripada orang tua kita. Kita belikan istri kita spring bed, harganya puluhan juta, kita biarkan orang tua kita di rumah tidur hanya dengan berberban alas. Istri minta makan, kita belikan di restoran, tagihannya ratusan ribu. Orang tua minta makan, kita belikan nasi bungkus, la ilaha illallah. Istri minta pakaian, kita belikan yang mahal di mall, harganya jutaan. Kalau orang tua minta uang, minta pakaian, kita belikan yang murah, 100 ribu dapat 3. Apa-apaan ini? Bu, perhatikan, demi Allah, istri yang soleha, istri yang ahli surga adalah istri yang membantu suaminya untuk tetap bakti dan taat kepada kedua orang tuanya. Jangan dipisah, Bu. Tanggung jawab kita, Pak, jenengan, mau jenengan orang alim, mau jenengan ustadz, mau jenengan profesor, mau doktor, apapun profesi kita, jenengan menjadi orang yang mulia. Saya presiden, Beb, tetap surga jenengan ada di telapak kaki daripada orang tua kita. Jangan macam-macam, Mbak, diperhatikan nih orang tua. Jangan sampai karena kita melalaikan orang tua kita, kita menjadi orang yang sengsara dunia barzah sampai akhirat. Demi Allah, orang yang bakti kepada kedua orang tuanya tidak bakal disia-siakan hidupnya oleh Allah. Dia bakal dibahagiakan di dunia sebelum di akhirat. Begitu pula orang yang durhaka kepada orang tua, sebelum dia mendapatkan siksa, nanti di akhirat, di dunia sudah disiksa terlebih dahulu oleh Allah, bakal diberi karma. Anak jenengan bakal durhaka, supaya tahu bagaimana rasanya jenengan durhaka kepada orang tua jenengan. Oleh karena itu, yang terakhir, perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Yang meninggal diziarahi, Pak, setiap Jumat, kasih bunga, siram air, bacakan doa, datangi, minta maaf, minta ridho jika pernah berbuat dosa kepada mereka. Yang masih hidup ditatangi, silaturahmi, cium tangannya, peluk, cium pipinya. Ketika mereka sudah meridhai kita, insya Allah kita menjadi orang yang bahagia di dunia barzah sampai akhirat. Oleh karena itu, mudah-mudahan insya Allah di pertemuan yang singkat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita semua. Mudah-mudahan insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang istiqomah sholat berjamaah di masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang istiqomah hadir majlis ada di masjid. Dan mudah-mudahan insya Allah kita tergolong orang-orang yang istiqomah membaca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setiap selesai sholat. Dan terakhir, kita dijadikan menjadi orang-orang, anak-anak yang bakti kepada kedua orang tuanya, dapat membahagiakan kedua orang tua dunia barzah sampai akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup dengan doa, diniatkan hajatnya masing-masing. Mudah-mudahan insyaallah karena majelis ini seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa takna biha Allah ya Allah ya Allah jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayyi'at tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighana biha asal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma fir dunubana wa sur uyubana tahri qulubana wa hasin munqalabana wa afina wa fa'anna wa ala ta'atika wa syukrika aina wa anbabika fala tadrudna wa akhtim bi salihati amalana ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hafdzal mursalin. Allahumma asrah sudurana wa qawi hifdzana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah
والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ونعوذ بك من هؤلاء أربع بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاكم الله خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.